Yo, lanjutkan chapter 2. Pengen mau cepet-cepet kesini nih, cuk. Gimana ceritanya nih? Duh, udahlah. Ya, chapter 2 mulai. Nah ya, pas chapter 2 ini mereka pergi ke kota besar. Mereka pergi ke rumah si Alastair dulu, terus pergi ke kerajaan. Aduh, ya lah, kalau yang tadi baca aja sendiri ya. Gue lanjutin aja dari sini. Alastair, kau tak pernah melihat orang sebanyak ini? Tanyanya kepada Edna. Buatku, tempat ini terlalu ramai. Sulit sekali untuk mencari ketenangan. Ya, jawab Edna. Mungkin aku bakal kesasar di sini. Jadi, kemana kita akan pergi? Tanyanya kepada Alastair. Kita bisa memeriksa jurnal-jurnal di dalam istana, jawab Alastair. Jurnal? Aku nggak bisa membaca teks yang terlalu banyak. Tidak akan sesulit itu. Mereka menata jurnalnya yang sangat rapi. Kata-katanya agak rancu dikit. Di samping itu, sudah menjadi tugasku untuk membunuh setiap iblis. Jadi aku akan membantu untuk mencari informasi. Senang mendengarnya, ucap Edna. Tentara berbaris dari kejauhan. Siapa orang-orang itu? Tanya Edna. Mereka berjalan ke arah kita. Mereka adalah kelompok ksatria kerajaan yang dikirim untuk sebuah misi, jawab Alastair. Apakah mereka selalu dikirim secara kelompok? Tanya Edna kembali. Biasanya, jawab Alastair. Edna bertanya lagi. Lalu mengapa kau sendirian? Alastair tidak menjawab. Ayo kita beri jalan untuk mereka, ajak Alastair. Hei, kau menghindari pertanyaanku, ucap Edna. Kapten. Oh, Alastair, kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Aku juga tidak menduga bertemu denganmu di sini, jawab Alastair. Kapten, aku jarang bertemu denganmu belakangan ini. Apa misimu terlalu berat? Tanya Kapten. Bukan begitu, Kapten Loisa. Kami harus mengambil jalan memutar karena kejadian tersebut. Namanya kalian udah familiar kan? Dari yang video yang awal tuh yang di bawah. Dia kapten dari tentara kerajaan. Loisa, berapa kali aku harus minta agar kamu berhenti bersikap formal denganku? Alastair, bukankah tidak sopan jika aku memanggil seorang kapten hanya dengan namanya saja? Loisa, tapi sebagai temanmu, bagaimanapun itu menyakitiku. Alastair, baiklah. Loisa, dan tadi kau bilang kami. Aku pikir kau dikirim sendirian untuk misi itu. Dia berhadapan dengan Loisa. Jadi itu tentang perempuan ini kan? Tanyanya kepada Alastair. Sepertinya itu menjelaskan mengapa kau perlu waktu lama untuk kembali. Alastair kesal. Aku bilang kami mengambil jalan memutar. Boleh aku tahu namamu? Tanya Loisa kepada Edna.
Aku Edna, salam kenal, jawab Edna. Senang bisa bertemu denganmu, ucap Luisa kembali. Jadi beritahu aku, Edna, bagaimana bisa kamu bersama dengannya? Tanyanya kepada Edna. Jadi bagaimana aku menjelaskan ini? Alastair, aku berhutang sesuatu padanya. Aku hanya menolongnya untuk mencari beberapa informasi di istana. Luisa, ya, padahal kukira akhirnya kamu bisa mendapatkan teman. Melihatmu berjalan dengan seseorang sedikit membuatku lega. Edna bertanya, jadi dia tidak mempunyai teman? Selain aku? Sepertinya tidak ada lagi, jawab Luisa. Cukup menyedihkan, bukan? Kampret. Tolong berhenti membicarakan tentang diriku. Ngomong-ngomong, kemana kalian akan pergi kelompok sebesar ini? Dengan kelompok sebesar ini, Luisa, komandan memintaku untuk berpatroli dan memeriksa padang gurun Danos. Ada laporan tentang aktivitas sihir yang tak normal di sana, dan kita dikirim ke sana untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi. Ksatria A berbisik, kapan Kapten Lucia melanjutkan perjalanan kita? Sudah agak lama kita berhenti di sini. Siapa orang yang berbisik? Ksatria B, siapa orang yang berbicara dengan santai kepada kapten kita? Ksatria A, kau tak tahu dia Alastair, si pembuat masalah. Ksatria B, prajurit berbakat itu yang memiliki kemampuan bertarung bahkan menandingi level komandan. Ksatria A, aku tak ingin mengingat hari-hari di mana kita berada dalam pasukan yang sama. Andai saja dia bisa sopan dan bekerja sama tim. Luisa langsung berbalik kepada mereka. Luisa, aku bisa mendengarnya dengan jelas, tahu. Sekali lagi kalian menjelekkan dia. Kau tahu kan apa yang akan terjadi? Ksatria B, maafkan saya. Mohon maaf Kapten, ucap Ksatria A. Alastair, tak perlu memperdulikan hal itu, Kapten Luisa. Ya ampun, Alastair, ucap Luisa kesal. Alastair, akan butuh waktu untuk mencapai padang gurun Danos. Kau lebih baik bergegas. Luisa, kau benar. Berhati-hatilah dan selalu waspada, ucap Alastair. Tentu saja, lagi pula akulah kaptennya, ucap sombong si Luisa. Boleh. Luisa, aku akan menemuimu segera setelah misi ini selesai. Semua pasukan, maju jalan. Alastair berucap, ayo pergi, di sana masih sangat jauh. Edna, hei, aku ingin tahu, apakah kau terburu-buru untuk melapor ke komandanmu? Alastair, kenapa kau bertanya seperti itu? Tanyanya. Dia udah lapar lagi. Aku mungkin merasa sedikit lapar. Tapi kalau dipikir lagi, ternyata aku sangat lapar. Kau pasti bercanda. Kau dan perutmu itu benar-benar... Saat ini kita tidak mempunyai uang, dan aku tidak menemukan sesuatu pun bawaan kita yang cukup berharga untuk dijual. Ayo ke rumahku, aku akan memasakkan sesuatu, ajak Alastair. Ya,
Itu lebih baik. Sambil ngiler. Dasar kampret. Alasan, tolong jaga sopan santunmu di hadapan ibuku. Akan ku coba, ucap Edna. Ma, aku pulang. Ibu Alastar menghampiri. Mama Alastar. Oh, akhirnya kamu pulang. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Edna bergumam. Mudah sekali. Dia lebih terlihat seperti seorang kakak perempuan. Mama Alastar. Oh, kamu mau bawa seorang gadis ke rumah. Boleh aku tahu siapa gadis cantik ini? Tanya Mama Alastar. Edna. Namaku Edna. Maaf mengganggu, Tante. Mama Alastar. Senang bertemu denganmu, Edna. Rumah kami mungkin memang sempit, tapi kuharap kamu nyaman di sini. Edna. Terima kasih. Orang-orangnya lah yang membuat rumah terasa nyaman. Alastar bergumam. Ternyata dia bisa bicara cukup sopan juga. Mama Alastar. Gadis yang sopan dan cantik. Kerja bagus, Al. Jadi, sejauh mana kau dengan anakku? Bergandengan tangan? Atau mungkin bercium? Pikiran aing traveling. Alastar, tolonglah Ma, hentikan itu. Dia hanya kenalan dari misiku sebelumnya, dan aku berhutang sesuatu padanya. Mama Alastar, sangat disayangkan. Alastar menghela napas. Aku akan memasakkan sesuatu. Mama Alastar, kenapa tidak memintaku? Paling tidak, biarkan Mama memasakkan untukmu sesekali. Aku membuat beberapa resep baru selama kamu pergi. Alastar, terima kasih Ma, aku tak sabar mencicipinya. Edna, tapi aku ingin menu kita yang biasa. Alastar, asal kau tahu saja, penyihir, masakan Mama 10 kali lebih enak dari masakanku. Edna, sungguh? Seperti apa rasanya? Mama Alastar bergumam. Penyihir? Mereka habis makan, kemudian bercakap-cakap. Mantu salam gitu dah. Edna, yang tadi itu enak sekali. Mama Alastar, makanmu banyak sekali, Edna. Kamu pasti ngantuk sekarang. Tapi di sini cuma ada 2 kamar tidur. Kamu bisa tidur sama Tante. Edna, terima kasih, tapi aku masih belum ngantuk. Kalau begitu, mau lanjut ngobrol lagi? Tanyanya kepada Edna. Sepertinya kamu mau tahu lebih banyak tentang dia, ya kan, penyihir? Bagaimana Tante bisa tahu?